Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat. Semoga hari ini anak-anak dalam keadaan sehat walafiat dan masih tetap semangat belajarnya. Amin, amin ya robbal alamin. Bersama dengan Ibu Tri Lestari, hari ini anak-anak belajar kembali muatan pelajaran matematika. Pada hari ini, anak-anak akan mempelajari materi tentang penerapan operasi hitung campuran dalam kehidupan sehari-hari. Pada pertemuan sebelumnya, anak-anak juga sudah mempelajari materi tentang penerapan operasi hitung campuran. Jika pada pertemuan sebelumnya, anak-anak sudah belajar menyelesaikan permasalahan dalam soal cerita yang melibatkan bilangan bulat, hari ini anak-anak akan belajar menyelesaikan permasalahan dalam soal cerita yang melibatkan bilangan cacah dan pecahan. Siap belajar ya anak-anak? Mari kita mulai dengan contoh soal yang pertama. Pak Dito mempunyai 2 sawah yang ditanami padi. Ketika panen, sawah A menghasilkan 2.275 kg beras dan sawah B menghasilkan 2.025 kg beras. Kedua jenis beras tersebut dicampur dan dijual. Sebanyak 4.050 kg beras laku terjual. Berapa beras Pak Dito yang belum terjual? Nah, mari kita perhatikan kembali, cermati kembali apa saja yang terdapat di dalam soal. Nah, ini beras yang dihasilkan oleh sawah A yaitu sebanyak 2.275 kg. Kemudian beras di sawah B 2.025 kg. Setelah dicampur, kemudian dijual dan yang terjual adalah 4.050 kg. Apa yang ditanyakan anak-anak? Ya, berapa beras Pak Dito yang belum terjual? Anak-anak lihat kata kunci dalam bacaan, dalam soal cerita. Ada kata dicampur, berarti ini harus diapakan anak-anak? Ya, 2.275 dijumlahkan dengan 2.025 kg beras. Beras dari sawah A ditambah dengan beras dari sawah B. Kemudian ada kata-kata dijual, berarti dikurangi dengan beras yang terjual, yaitu 4.050 kg beras. Yang dikerjakan yang mana dulu anak-anak? Ada penjumlahan, ada pengurangan. Keduanya sama kuat, maka yang harus dikerjakan dulu yang berada di depan atau di sebelah kiri. Nah, ini harus dikerjakan dulu. Berapa hasil penjumlahan dari 2.275 ditambah 2025? Ya, hasilnya adalah 4.300. Kemudian kita lanjutkan untuk operasi berikutnya yaitu operasi pengurangan. Dikurangi 4.050. Hasilnya berapa? Ya, hasilnya 250 kg. Setelah anak-anak menyelesaikan soal cerita, jangan lupa tulis kesimpulannya. Jadi, beras Pak Dito yang belum terjual adalah 250 kg. Paham ya anak-anak? Kita lanjutkan untuk contoh soal yang kedua. Ayah Dodi seorang pedagang. Hari ini Ayah Dodi membeli 36 kotak telur. Tiap kotak berisi 120 butir. Semua telur itu dimasukkan ke dalam 12 kerat telur sama banyak. Berapa butir telur dalam setiap kerat? Ya. Diketahui bahwa Ayah Dodi membeli telur ya, 36 kotak. Setiap kotak berisi 120 butir. Kemudian semua telur yang dimiliki oleh Ayah Dodi akan dimasukkan ke dalam 12 kerat telur yang jumlahnya sama banyak. Yang ditanyakan apa anak-anak ya? Berapa butir telur dalam setiap kerat? Nah, kita harus menuliskan kalimat matematikanya terlebih dahulu. Awalnya Ayah Dodi membeli 36 kotak telur. Tiap kotak
berisi 120 butir tiap kotak. Berarti ini operasi hitungnya apa anak-anak? Ya, dikalikan dengan setiap kotaknya berapa? 120 butir. Kemudian kata kunci yang kedua adalah dimasukkan ke dalam 12 kerat telur sama banyak. Berarti ini akan dimasukkan, dibagi-bagikan ke dalam 12 kerat telur. Berarti harus dibagi 12. Ini ada operasi hitung perkalian dan pembagian. Keduanya sama kuat. Maka yang harus dikerjakan terlebih dahulu adalah yang berada di depan. 36 kali 120 berapa hasilnya anak-anak? Ya, 4.320. Kemudian operasi hitung berikutnya dibagi 12. Hasilnya adalah 360 butir telur. Kesimpulannya bagaimana anak-anak? Ya, jadi tiap kerat berisi 360 butir telur. Paham ya? Kita lanjutkan untuk contoh soal yang ketiga. Bu Reni mempunyai 3 lembar kain, masing-masing panjangnya 4,5 meter, 3 meter, dan 3,75 meter. Ketiga kain itu akan dibagi rata kepada 3 anaknya, ya, dibagi rata kepada 3 anaknya. Ini perlu ditekankan. Kemudian yang ditanyakan berapa panjang kain yang diterima oleh setiap anaknya. Nah, ini sudah diketahui, kain yang pertama 4,5 meter, kain kedua 3 meter, kain ketiga 3,75 meter. Bagaimana kalimat matematikanya? Ya, ketiga kain itu berarti ini harus diapakan anak-anak? Ayo diapakan? Ya, harus dijumlahkan dari ketiga kain tersebut. 4,5 ditambah dengan 3 ditambah dengan 3,75 meter. Tentunya ini karena ketiga kain tersebut berarti harus diletakkan di dalam kurung. Kemudian akan dibagi rata kepada 3 anaknya. Berarti ini operasi hitungnya adalah pembagian dibagi 3. Kita lanjutkan, ini yang dikerjakan terlebih dahulu ya, karena berada di dalam kurung, maka harus dikerjakan terlebih dahulu. Nah, ini langkah selanjutnya bagaimana anak-anak? Ya, kita harus merubah yang Bu Guru lingkari ini menjadi pecahan bilangan desimal. Anak-anak tentunya sudah mempelajari bilangan desimal dimulai dari kelas 4. Tentunya Bu Guru percaya anak-anak sudah benar-benar paham dengan materi tentang bilangan desimal. 4,5. Setengah itu kalau dijadikan desimal 0,5. Berarti 4,5 jadi 4,5. Kemudian ditambahkan dengan 3, ditambah dengan 3,75. Kita tulis kembali dibagi 3. Nah, kemudian kita kerjakan dulu yang berada di dalam kurung. 4,5 ditambah 3 ditambah 3,75. Penjumlahan bilangan desimal juga sudah pernah anak-anak pelajari dari kelas 4. Tentunya di kelas 6 anak-anak sudah harus lancar dengan bilangan desimal, perkalian, pembagian, pecahan. Anak-anak tentunya sudah paham betul bagaimana caranya. Nah, ini setelah dijumlahkan hasilnya berapa? Ya, 11,25. Dibagi berapa anak-anak? Dibagi 3, betul. Hasilnya 3,75. Kesimpulannya adalah, jadi panjang kain yang diterima setiap anak adalah 3,75 meter. Paham ya anak-anak? Untuk selanjutnya, hari ini silahkan anak-anak selesaikan 3 soal cerita berikut berkaitan dengan penerapan operasi hitung campuran dalam kehidupan sehari-hari yang melibatkan bilangan caca dan pecahan. Siap ya anak-anak? Demikian materi yang bisa Bu Guru sampaikan hari ini. Selamat belajar, semangat terus belajarnya, sukses untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.